pun selalu dikasih tahu oleh coach, kamu harus mulai go online, ya, karena orang mulai shifting ke sana. Nah, sekarang sudah berubah lagi Bapak Ibu. Online aja nggak cukup, ya, harus mulai meleverage yang namanya AI. Ya, jadi memang AI ini pertumbuhannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu seberapa jauh Bapak Ibu sudah menggunakan AI, tapi saya sebagai orang yang memang sangat fokus di sana, ya kan saya mengikuti banget perkembangan AI. Ya, jadi dalam hitungan hanya nggak sampai sebulan muncul yang baru, nggak sampai sebulan muncul yang baru. Nah, kalau perubahan ini kita tidak manfaatkan nih Bapak Ibu, ya, dan dimanfaatkan oleh kompetitor kita atau orang yang di luar kita nih, akhirnya kita akan ketinggalan, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, hari ini yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana orang-orang biasa yang mungkin Bapak Ibu belum pernah nyentuh AI, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk membantu meningkatkan personal authority Anda Bapak Ibu. Ya, nah itu yang mau saya tekankan lagi hari ini, ya. Siap ya Bapak Ibu? Nah, jadi tujuan dari authority page, ya, tujuan dari authority page, ini kuncinya adalah cuma gimana supaya prospek kita, ya apapun bisnis Anda ya, Bapak Ibu mungkin ada yang leader asuransi, MLM, atau mungkin jualan produk, ya kan, ataupun coach, atau kalau ada ya ada trainer. Nah, gimana supaya prospek lihat Anda, dia tahu bahwa wah Anda ini expert, Anda ini hebat, sehingga dia punya persepsi positif dengan Anda. Ya, jadi itu tujuan utamanya Bapak Ibu. Ya, nah sekarang saya mau tanya dulu nih. Ini Bu Kristi mungkin udah sering ngomongin kepada Anda Bapak Ibu. Ya, kenapa banyak orang itu susah banget untuk closing Bapak Ibu? Ya, kenapa banyak orang susah closing? Padahal prospek yang tanya banyak, udah rajin kita follow up, tapi tetap aja susah banget untuk closing. Nah, coba Bapak Ibu share di chat kalau yang punya pengalaman. Ya, yang punya pengalaman coba share di chat. Ada nggak yang sudah sering nih, ya istilahnya udah sering ditanya terus sama prospek, bukannya nggak ada prospek, prospeknya ada, ya udah sering nanya-nanya, tapi yang beli dikit gitu, tetap yang beli dikit, ya kan? Apalagi kalau nggak ada prospek aja yang beli dikit, ya kan? Apalagi kalau nggak ada. Nah, siapa yang sering mengalami seperti itu, ya kan? Udah nanya, kita udah jelasin panjang lebar, nggak closing juga. Pernah nggak mengalami seperti itu, Bapak Ibu, di dalam bisnisnya? Karena langsung presentasi, langsung ke produk. Ya, jadi belum percaya, dia belum yakin, dia langsung kita tawarin sesuatu, dia ketakutan Bapak Ibu, langsung dia pergi. Ya, sering ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu saya juga sering Bapak Ibu, ya. Kita paham lah, prospek apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu, di zaman sekarang orang itu makin takut. Ya, makin takut untuk asal beli sesuatu. Kenapa? Karena dengan perkembangan AI, artinya apa? Kalau AI ini dipakai oleh orang yang nggak benar, Bapak Ibu, ini bisa menjadi banyak terjadi penipuan, Bapak Ibu. Nah, akhirnya orang-orang mulai khawatir nih, beli sesuatu ini beneran orang atau AI? Itu yang akan terjadi. Ya, makanya zaman sekarang kalau kita masih hanya mengandalkan konten, konten itu nanti akan makin susah dibedakan. Ini mana konten yang benar, mana konten yang cuma buatan AI doang gitu istilahnya. Ya, akhirnya itu akan menjadi sangat noisy lah, sangat bising, orang nggak cukup hanya dari konten doang. Jadi yang akan dilihat adalah otoritas. Anda punya otoritas apa? Nah, itu yang harus kita tonjolkan ke depannya kalau kita mau tetap banyak closing, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau banyak orang yang sulit closing, itu karena apa? Bukan karena produk. Mungkin produknya Bapak Ibu bagus. Ya. Nggak ada produk yang nggak bagus, Bapak Ibu. Kalau nggak bagus, ya ngapain dijual gitu kan? Produk itu rata-rata bagus, Bapak Ibu. Cuma masalahnya positioningnya yang belum kuat. Positioning Anda belum kuat, bukan produknya nggak bagus. Produk yang sama, ada satu orang jual laku banget, ada satu orang jual nggak laku-laku. Apakah yang salah produknya? Enggak, Bapak Ibu. Ya kan sama seperti kita kalau misalnya jalanin MLM misalnya, kan banyak produknya tuh. Yang jual produk itu juga kan banyak gitu kan. Kenapa kita jualnya kok susah banget gitu? Tapi ada orang lain, mungkin leader kita, mungkin sesama member, kok dia bisa jual banyak gitu. Kan pasti ada sesuatu yang berbeda di luar dari produk, Bapak Ibu. Nah, salah satunya itu adalah positioning. Nah, kalau Bapak Ibu ingat dari formulanya Ibu Christine, ya, positioning itu formula keberapa, Bapak Ibu? Coba tulis di chat. Nah, positioning itu formula keberapa? Pertama.
tuh? Pertama ya, nah ini berarti menyimak nih, ya, berarti mengikuti Bu Christine nih. Jadi memang yang nomor satu itu adalah positioning. Ya, jadi seperti yang tadi Bu Christine sudah sampaikan juga, closing itu terjadi bukan pada saat kita lagi chat sama dia, tapi pada saat dia pertama kali ketemu kita. Nah, tinggal masalahnya ketemu kitanya di mana? Apakah langsung di chat atau di sosmed dulu, ya kan? Atau di mana? Tergantung, ya kan? Kalau dari pertama kali dia sudah punya persepsi positif sama kita, itu sebenarnya 20%, 30% sudah closing. Ya, minimal itu Bapak Ibu. Baru dilanjutkan lagi P yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi yang pertama ini paling penting nih. Kalau pertamanya aja udah nggak bagus, belakangnya nggak bakal ada. Langsung dia pergi. Nah, itu yang banyak dialami kebanyakan orang, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya di zaman sekarang, era digital, Bapak Ibu, orang itu sebenarnya tidak membeli produk dulu. Dia membeli siapa yang jual. Makin ke depan akan makin seperti itu. Karena makin ke depan itu makin susah dibedakan yang jual ini beneran orang atau bukan gitu. Itu yang terjadi. Sekarang aja udah seperti itu, Bapak Ibu. Apalagi nanti AI kita nggak tahu ya, berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan jadinya seperti apa. Sekarang aja udah orang nelpon ternyata AI yang ngomong gitu. Ya kan? Kalau pernah dengar berita-berita kan, nah itulah fakta, Bapak Ibu. Itulah fakta. Jadi makanya ya penting banget kalau Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu adalah expert nih ya, yang benar-benar memang expert gitu. Nanti kalau kita nggak muncul nih, kita nggak muncul, expert yang sebenarnya itu nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh expert-expertan gitu. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nggak muncul. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bukan orang-orang yang nggak benar gitu. Pasti orang-orang yang benar. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita pengen memberikan solusi yang terbaik untuk semua customer kita Bapak Ibu. Ya pasti seperti itu. Makanya kita harus muncul. Jangan sampai orang yang nggak benar yang muncul gitu. Ya, nah itulah salah satu fungsi dari positioning. Kita harus membuat prospek kita melihat kita itu seperti apa. Nah, itu positioning namanya. Tergantung Anda bermain di industri apa. Kalau Anda bermain di industri kesehatan, positioningnya adalah Anda seperti expert di bidang itu. Itu positioning pertama. Karena kita akan memberikan solusi tentang itu. Ya, nah itu positioning. Nah, jadi kalau kita mau closing, itu sebenarnya kuncinya cuma satu, trust. Apakah dia percaya nggak sama kita? Ya, kalau dia nggak percaya, ya ini dia nggak bakal closing. Nah, masalahnya percaya itu muncul pertama kali dari positioning. Pertama kalinya. Ya, dia percaya, mungkin percaya nggak 100%. Ya baru percaya berapa persen gitu. Gara-gara ada percaya di depan, akhirnya dia lanjut. Tapi kalau dari depan sudah nggak percaya, dia nggak bakal ketemu kita, udah hilang. Udah nggak bakal closing punya gitu. Ya, nah, jadi positioning itu sebenarnya kita bicara tentang persepsi sebenarnya. Ya, apakah kita dilihat oleh si prospek cuma penjual biasa, salesman biasa, cuma agen biasa, atau dia lihat kita seperti konsultan, orang yang pakar di bidang yang kita lagi mau offer ke dia gitu. Ya, seorang property investment advisor misalnya, bukan hanya sebagai agen properti biasa. Nah, itu gimana kita memposisikan diri kita sehingga prospek memandang kita seperti apa. Nah, itulah positioning. Ya. Nah, ini jadi akhir yang terjadi ini dampaknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya positioning kuat, prospek lebih mudah percaya. Kalau dia percaya, dia akan coba ikutin. Dia ikutin dulu, dia mau lihat ini beneran apa enggak gitu. Setelah dia ikutin, baru kita lebih mudah meng-closing dia. Tapi kalau kita nggak punya positioning, yang terjadi kita ketemu orang yang banyak omong, nawar-nawar ini, nawar itu, bandingin ini, bandingin itu. Di sono kok lebih murah Pak, gini-gini. Udah itu nggak jadi beli juga gitu. Itu yang terjadi dan itu yang banyak dialami kebanyakan orang. Nah, termasuk dulu waktu saya masih jalanin MLM, saya pernah jual satu produk MLM dari sekian produk dia. Saya cuma jual satu doang, Bapak Ibu. Gara-gara jual satu produk itu, saya menggunakan metode positioning yang tepat, Bapak Ibu. Saya bisa jual tanpa banting harga. Padahal teman saya, member-member lain, dia jual dengan banting-banting harga. Karena jualnya hanya via zaman itu masih zamannya BB ya. Kalau Bapak Ibu ada di zaman itu, zaman BlackBerry. Nah, di zaman itu saya jualan produk MLM Bapak Ibu. Gara-gara saya pakai positioning yang tepat, saya menggunakan authority page waktu itu, di mana orang lain belum ngerti, saya bisa jual banyak banget dari situ. Dan dari situ aja saya bisa dapat untung banyak banget dari jual produknya.
Kita nggak bicara bonus-bonus dari MLM-nya lah istilahnya. Itu aja banyak banget. Nah, itu salah satu contoh pentingnya ada positioning. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, ini contoh nyatanya nih. Misalnya ada dua orang jual produk yang sama. Ya, dia chat nih. Chat ke yang kiri. Ini produk bagus, ya dia jelasin panjang lebar, tapi fotonya aja kagak ada gitu kan. Di chat nih fotonya begini gitu. Terus dia chat lagi ke satu orang yang kayak begini. Wah, fotonya profesional, ya kan? Terus ada bio-nya. Wah, saya udah membantu 300 klien meningkatkan hasil dengan metode ini. Kira-kira Bapak Ibu, secara first impression prospek, dia lebih mau ngikutin yang mana Bapak Ibu? Yang kiri apa yang kanan? Ini kita baru bicara dari sisi chatting doang nih. Chatting doang. Satu nggak ada foto, satu ada foto. Ya kan? Pas di chat, ya profil fotonya nggak ada. Ya mungkin bukan yang nggak ada, diproteksi gitu misalnya. Kan bisa kan, di WhatsApp kan bisa diproteksi kan. Kalau orang baru nggak muncul foto kita gitu. Satunya ada foto, dan fotonya juga bagus, profesional. Wah, WhatsApp-nya juga WhatsApp bisnis kan. Kalau WhatsApp bisnis kan banyak yang bisa kita tulis kan di situ kan. Nah, pasti orang yang kanan dia lebih punya punya lebih percaya Bapak Ibu daripada yang kiri. Nah, ini contoh simpelnya aja dari sisi chatting Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya di sinilah authority itu sangat penting untuk membuktikan kalau memang Anda itu expert. Ya, kalau memang Anda itu expert, ya. Nah, masalahnya kebanyakan orang walaupun dia expert, ya dia jago banget, dia hebat banget Bapak Ibu, tapi dia di belakang layar, dia nggak pernah muncul. Ya orang nggak tahu kalau dia hebat. Yang muncul justru orang yang nggak hebat. Gara-gara orang nggak hebat ini muncul terus, orang yang nggak hebat ini yang jualannya banyak. Yang hebat, yang beneran hebat jualannya lebih dikit. Gara-gara nggak muncul. Jadi authority itu harus kita tonjolkan, harus kita tampilkan, nggak bisa kita miliki doang gitu. Ya. Nah, makanya authority page ini di zaman sekarang ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, kita mau jual apapun, apapun profesi kita, minimal kita punya satu authority page. Ya, di luar dari sosmed, kita punya akun sosial media, WhatsApp kita udah profesional. Nah, kita harus punya pintu depannya lagi, itu adalah authority page. Nah, itulah yang pertama kali harus bisa ditemukan oleh market kita. Pada saat dia cari di Google, atau mungkin bahkan dia carinya di AI, ya sekarang udah shifting juga nih Bapak Ibu. Dulu kita cari informasi langsung ke Google, sekarang cari informasi tanya ke AI Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa di sini yang seperti itu? Yang sudah mulai tiap kali pengen cari sesuatu, langsung nanya ke AI dulu gitu. Ada nggak di sini? Coba tuh si chat, angka 2 yang seperti itu. Ya, ada nggak yang sekarang, yang dulunya mungkin cari-cari di Google, sekarang pindah nyarinya di AI? Coba, yang seperti itu coba tulis angka 2 Bapak Ibu. Ada ya, Bu Christine, Bu Amalia, Ibu Bubu, Pak Sahala. Nah, ini makin ke sana akan seperti itu. Ya, jadi orang sudah bukan nyari di search engine nomor satu, tapi tanya dulu ke AI. Kenapa? Karena kalau kita cari di Google, kita masih harus mensortir. Yang mana referensi yang sesuai. Kalau tanya ke AI, langsung dia kasih jawabannya. Betul nggak Bapak Ibu? Dia lebih cepat. Iya kan? Nah, sama seperti saya juga begitu. Sekarang saya kalau mau cari sesuatu, saya tanya dulu ke AI. Habis AI kasih tahu jawabannya, baru saya validasi ke Google. Jadi yang awalnya search engine sebagai nomor satu untuk kita cari informasi, sekarang menjadi nomor dua. Hanya untuk validasi, Bapak Ibu. Karena kan kenapa validasi? Karena AI bisa aja salah. Ya, jadi itu satu hal yang saya mau sampaikan juga nih kepada Bapak Ibu nih. Sepinter-pinternya AI Bapak Ibu, dia tetap ada yang namanya error rate. Jadi selalu ada tingkat kesalahan. Jadi untuk hal-hal yang krusial, jangan ambil mentah-mentah atau percaya mentah-mentah sama AI. Selalu kita validasi. Ya, itu tambahan aja. Ya, nah makanya kita perlu ada yang namanya authority page. Untuk apa? Untuk kita kasih tahu kita itu siapa, expertise kita apa yang sudah kita hasilkan, metode apa yang kita punya. Kita tampilkan di dalam authority page kita. Sehingga pada saat prospek lihat kita, di persepsi dia, wah ini orang luar biasa nih. Dan kalau apa yang kita ceritakan di situ relate sama dia, dia akan hubungin Anda. Nah, pada saat dia hubungin kita,
Ini bukan orang yang nggak tahu apa-apa, dia udah tahu. Posisi kita di atas dia, Bapak Ibu. Kita tuh expert. Di mata dia kita tuh expert. Jadi bukan di sini, ya. Jadi ibarat kalau saya kasih analogi, Bapak Ibu ya. Kalau ibarat aqua nih, ya aqua. Aqua itu kalau kita taruhnya di warung, Bapak Ibu, itu harganya berapa, Bapak Ibu? Misalnya ya mungkin 5.000 gitu. Iya kan? 5.000 di warung. Tapi aqua yang sama kita taruh di hotel bintang 5, Bapak Ibu. Harganya apakah masih tetap 5.000? Lebih mahal ya kan? Bisa jadi 20.000, bisa jadi 50.000. Padahal akuanya sama. Yang beda apa Bapak Ibu? Positioningnya beda. Satu positioningnya di warung, satu lagi positioningnya di hotel bintang 5. Langsung value-nya beda, harganya langsung beda. Nah itu yang saya maksud Bapak Ibu. Kita harus punya positioning seperti berada di tempat yang eksklusif, yang tinggi Bapak Ibu. Sehingga pada saat orang lihat kita, wes ini bisa dipercaya nih sepertinya nih. Lebih yakin dia untuk hubungin kita, ya. Kalau kita nggak ada itu ya, dia mau hubungi kita juga mikir-mikir nih beneran nggak nih? Ntar penipuan lagi nih. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi itu tujuan kenapa kita punya authority page. Ya, tujuannya hanya itu. Kita mau menampilkan apa yang kita tahu, apa yang kita mau berikan solusi, kita kasih tahu semua. Jadi nggak by chat. Kita kasih tahu satu-satu, udah cerita panjang lebar, dia nggak percaya juga, akhirnya nggak jadi. Nanti orang kedua, kita lakukan hal yang sama lagi, cerita lagi panjang lebar, dia kagak jadi lagi. Nah, itu juga sangat buang waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi authority page ini ibarat kayak salesman digital. Ya, kayak salesman digital Anda lah. Ya, dia membantu Anda menjelaskan tanpa tidur 24 jam. Dia nampil terus aja di situ. Pokoknya prospek mau lihatnya jam berapapun, dia bisa muncul terus tetap ya. Nah, jadi ini kayak jembatan lah Bapak Ibu ya, kayak jembatan kita untuk closing. Jadi kalau kita nggak punya, biasakan dari traffic ini maksudnya orang ya, prospek yang di luaran sana lah. Dia nggak kenal, dia chat kita, habis chat dia ragu, habis ragu jadi nggak closing. Nah, kalau kita punya jembatan authority page, ini dari prospek, dia nggak langsung chat kita. Dia lihat dulu halaman authority page kita. Pada saat dia lihat halaman authority page kita, dia punya rasa percaya. Walaupun nggak 100%, dia setidaknya punya rasa percaya nih. Tapi dia belum 100% percaya nih, akhirnya dia chat kita. Pada saat dia chat kita, dari cara kita menyampaikan, akhirnya dia makin percaya, baru terjadi namanya closing. Ya, jadi makanya ini sangat penting banget di era sekarang, Bapak Ibu. Dan sampai beberapa tahun ke depan, yang nggak punya ini akan susah menang, Bapak Ibu. Ya, ini saya ngomong dari sekarang. Karena dari dulu sebenarnya sudah sangat perlu sebenarnya. Apalagi sekarang makin perlu lagi, ya. Nah, cuma masalahnya yang sering menjadi kendala kebanyakan orang, ya termasuk saya dulu, ya. Dulu walaupun saya udah diajarin, kamu harus punya page-nya. Kamu mau jual apa-apa, kamu harus punya page-nya. Cuma dalam pikiran saya, bikin page itu kan susah, ya kan? Harus tahu desain, harus tahu kata-katanya gue mau tulis apa, kadang gue juga bingung nulis apa gitu. Terus mesti ngerti coding dikit-dikit supaya bisa itu sampai tampil. Terus waktunya juga lama. Ya gimana saya mau bikin page seperti ini? Apalagi yang saya mau jual banyak. Akhirnya apa? Ya udahlah, nggak ada yang bikin. Lebih gampang pakai chat aja. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, dari zaman saya. Ya, zaman saya juga begitu. Sama Bapak Ibu. Nah, akhirnya muncullah AI, ChatGPT. Wah, sekarang banyak tuh trainer-trainer ngasih tahu sekarang. Kamu kan sudah ada ChatGPT nih. Nah, itu lebih mudah tuh. Kamu bikin tuh. Mau bikin page apa, kamu tinggal tanya ChatGPT, dia bisa kasih tahu. Betul nggak? Betul, Bapak Ibu. Ya, sangat betul. Ya, masalahnya ChatGPT itu adalah penasehat. Dia coach, ibarat kayak coach lah. Dia ngasih tahu kita, oh, kalau kamu mau bikin page, nah ini headline-nya yang bagus, ini isinya ini. Dia kasih tahu semua, Bapak Ibu. Dia kasih tahu semua. Sampai kode-kode programnya dia kasih tahu semua. Terus abis dia kasih tahu, ini ibarat dia kasih kertas. Ini, kamu tinggal ikutin aja, jadi pokoknya. Masalahnya kita tetap mesti ngerjain semua ini. Masalahnya kan untuk kita dari satu plan yang mau dibuat sampai dia muncul sehingga bisa diakses semua orang, kita harus lakukan ini Bapak Ibu. Ya, harus punya domain hosting, harus ngerti yang namanya WordPress atau page builder,
ngerti cara bikin kata-katanya di dalam page-nya supaya orang kalau baca itu kayak nggak tahan untuk nggak klik gitu, ya kan? Terus kalau lihatnya di handphone, di laptop tetap jelas bacanya. Ini semua susah banget Bapak Ibu. Bisa bongkok Bapak Ibu, ya. Makanya di sini orang walaupun sudah ada coach nih, ya kan, nggak usah bayar coach mahal-mahal, tinggal tanya ChatGPT, tetap ngerjain ini berat juga gitu. Apalagi kalau kita awam banget di industri teknologi ya, wah ini makin berat lagi. Ya, nah ini yang jadi kendala ya. Walaupun sudah ada AI, tetap masih ada masalah baru. Ya, tetap masih ada masalah baru Bapak Ibu. Nah, Waalaikumsalam. makanya Bapak Ibu, makanya karena saya melihat masalah-masalah seperti ini, akhirnya ya saya membuat satu agent Bapak Ibu, satu agent yang namanya adalah Authority Page Agent. Tujuan saya sederhana Bapak Ibu, saya pengen gimana supaya semua orang yang nggak punya pengalaman sama sekali dalam bikin page satu halaman authority page Bapak Ibu, mereka bisa bikin bahkan cuma dalam hitungan menit. Nggak usah ngerti coding, nggak usah pusing kata-katanya mau seperti apa susunnya, nggak usah pusing desainnya mau kayak apa. Agent ini yang akan bantu Anda kerjain. Jadi dia bukan kayak ChatGPT yang cuma ngasih tahu. Dia kerjain langsung ibarat kayak karyawan kita gitu, karyawan yang super genius. Kita mau bikin apa, tinggal kasih tahu dia, lu tolong bikin tentang ini, kurang lebih ceritanya begini. Nah, lu susunlah gimana supaya tampil di sononya bagus gitu. Itulah ibarat authority page agent Bapak Ibu. Ya, jadi langsung live, lihat di handphone juga nggak masalah, dan langsung atas nama Anda. Ya, jadi kalau orang buka misalnya eh, Pak Kuisyang ya, kuisyang.com gitu. Langsung nama Anda, bukan nama orang lain Bapak Ibu, nama Anda. Itulah authority. Kalau authority itu kita harus pakai nama kita Bapak Ibu, jangan pakai nama yang lain-lain. Ya kan? Kan kita bicaranya authority nih. Jadi minimal nama kita. Ya mau belakangnya apapun terserah, yang penting depannya nama kita. Kan kalau website itu kan bisa aja belakangnya ada panjang-panjang kan, ya kan? Slash apa, is okay. Yang penting depannya nama kita. Karena orang biasa lihat itu depannya. Depannya, oh ini website apa sih? Oh, ismardicai.com. Nah, itu kan lebih bagus daripada pakai nama-nama yang nggak familiar gitu. Ya, nah itu. Jadi ini langsung live di nama Anda Bapak Ibu. Ya, langsung live di nama Anda dan hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan nih buat Bapak Ibu yang belum pernah lihat, ya, yang belum pernah lihat. Yang sudah pernah lihat, silakan lihat lagi ya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita bikin personal authority page dalam hitungan menit doang. Oke, siap Bapak Ibu? Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, ya saya akan remind dulu aja nih ya, remind aja bagi yang belum tahu atau bagi yang mungkin sudah tahu tapi belum paham. Langkah pertama, Bapak Ibu harus punya domain. Ya, itu tadi yang saya bilang. Domain itu maksudnya nama Anda.com. Nah, Anda harus punya. Ya, jadi di zaman sekarang itu kalau menurut saya secara personal ya, merekomendasikan itu wajib. Kalau Bapak Ibu pengen ya muncul di online digital, minimal punya domain nama sendiri. Ya, setelah itu mau punya nama lain terserah, gak masalah Bapak Ibu. Yang penting nama sendiri punya. Jangan sampai nama sendiri dibeli orang lain. Wah, repot tuh kalau dibeli orang lain. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu mau beli domain nama sendiri masih ada. Ya. Kadang kalau nama-namanya yang terlalu umum, waduh, udah dibeli orang lain Bapak Ibu. Ya kan sayang gitu kan. Nah, makanya ini sesuatu yang saya sangat menyarankan sekali Bapak Ibu. Masalah mau dipakai sekarang atau enggak dipakai, amankan nama Anda. Ya, karena pasti akan dipakai ke depannya. Ya, ke depannya pasti akan dipakai. Ya. Jadi beli domain authority Anda dengan nama Anda. Nah, setelah beli, ya nanti baru Anda konekkan ke satu aplikasi yang namanya adalah Leadcon. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan Authority Page Agent-nya untuk membantu bikinin halamannya, Bapak Ibu. Nah, itu yang nanti akan saya tunjukkan kepada Anda seberapa cepat, seberapa gampang untuk bikin itu. Ya. Nah, baru setelah itu kita baru bisa bikin yang namanya Authority Page. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu. Ini sudah saya tanyakan di beberapa hari lalu nih. Siapa di sini yang masih belum punya domain? Coba tulis di chat Bapak Ibu. Ya, yang masih belum punya domain coba tulis di chat. Ibu Tres
Tres J ya. Panggilannya Ibu Tres ya, Bu? Ibu Tres J. Oke, Ibu Tres ya. Nah, Ibu Tres mesti abis ini mesti punya ya, Bu. Wah, ini Ibu Tresnya udah 2 kali nih. Amankan dulu namanya, Bu. Jangan sampai nanti udah nggak bisa dibeli gitu, ya. Udah, cuma Ibu Tres dong yang belum ada ya. Berarti semua udah punya ya. Oke, mantap nih kalau semua udah punya ya. Nah, kalau bagi yang udah punya, ya, bagi yang udah punya, nah tinggal konekkan ke Litcon. Bagi yang sudah bisa akses Litconnya, ya. Kalau yang belum bisa, nah nanti akan dikasih tahu gimana cara bisa supaya bisa akses ke Litcon. Oke, Pak Pri ya, Pak Pri udah punya, Pak Pri ya, cara koneknya. Nah, ini saya hanya kasih sekilas aja. Saya nanti ada tutorialnya kalau untuk lengkapnya Bapak Ibu. Karena hari ini yang poin utama yang saya mau lebih tunjukkan adalah bagaimana kita membuat authority page ini. Ya, itu yang mau saya tunjukkan kepada Anda. Oke, saya akan masuk ke website. Nah, jadi ini adalah aplikasi Litcon ya. Sebenarnya Litcon ini satu aplikasi automation yang memang saya develop untuk membantu siapapun yang pengen meleverage automation ya, khususnya di dunia marketing Bapak Ibu. Ya, nah, karena berkembangnya teknologi AI, akhirnya Litcon ini pun sudah berintegrasi dengan namanya AI. Dan AI yang kita integrasikan di sini bukan AI seperti ChatGPT Bapak Ibu, tapi agentic AI ya. Jadi ada kata kuncinya adalah agent. Nah, kalau Bapak Ibu di luaran sana sering dengar nanti istilah kata AI agent, itu lebih hebat daripada AI yang kayak kita sering pakai di ChatGPT, di Gemini, itu dia lebih hebat. Lebih hebatnya apa? Karena dia bisa eksekusi. Jadi nggak cuma kayak ngasih kita informasi doang, enggak. Dia bisa eksekusi, ngerjain sesuatu Bapak Ibu. Ya, nah itu yang kita pakai di dalam Litcon. Dalam case ini, ya, yang saya mau tunjukkan dalam case pembuatan authority page. Ya, sebenarnya banyak yang lain Bapak Ibu, bahkan ada yang belum saya luncurkan. Ya, nah kalau Bapak Ibu nanti udah bisa akses Litcon, ya udah login ke Litcon, nanti sebelah kiri ini Bapak Ibu di sebelah kiri, ini cukup kelihatan ya untuk ininya ya. Nih saya gedein ya. Ini akan ada menu custom domain sama menu yang namanya authority page. Abaikan menu yang lain ya, karena pasti Bapak Ibu nggak punya. Lead Gen AI, lead form pasti Bapak Ibu nggak ada. Ya. Nah, yang pasti ada custom domain sama authority page. Nah, untuk mengkonekkan domain dengan Leadcon, nanti settingnya di sini, di custom domain. Ya, nah ini saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena nanti ada videonya ya. Nanti saya bikin video khususnya untuk jelasin ini. Ya, nah nanti ini saya kasih sekilas lihat aja. Yang penting nanti konekin ke sini sampai muncul tulisan domain aktif dan verified-nya, artinya nama yang Anda beli tadi ya, yang Anda beli domain itu sudah nyambung dengan si Leadcon-nya. Dia udah kenal sama nama itu, ya. Nah, kalau udah nyambung, baru kita bisa bikin halaman authority page-nya. Ya, supaya nanti si agent-nya bikin page-nya itu dengan langsung nama Anda, bukan nama Leadcon atau nama apapun gitu, ya. Oke? Nah, jadi buat Bapak Ibu yang sudah bisa akses Leadcon, kalau mau bareng nyoba silakan. Ya, nah saya akan coba kasih contoh yang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kan sebelumnya kan yang Bapak Ibu udah pernah lihat saya kasih contoh kan udah tahu tentang diri saya gitu kan ya. Nah, ini saya mau kasih contoh lain supaya ada gambaran aja gitu. Nah, jadi caranya kita masuk ke menu authority page. Nah, ini kan kosong ya. Ini kan saya anggap belum buat apapun nih. Ya, ini belum buat apapun. Nah, sekarang gimana cara mulai untuk mau buatnya? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini saya coba sekalian refresh, jelasin ulang aja ya. Ini kan ada import, ada authority agent, ada tambah authority page. Ya, ada 3 cara untuk bikin satu authority page. 3 cara. Dengan cara import, dengan cara menggunakan AI authority agent, atau dengan cara manual bikin. Bisa juga ya, kalau mau manual juga bisa, tapi saya yakin ya Bapak Ibu sebagian besar pasti nggak ngerti kalau bikin manual ya. Tapi kalau buat yang sudah pernah bikin-bikin page-page seperti itu, ya mungkin masih bisa bikin manual ya. Tapi tetap secara fitur ada kalau mau manual ya. Nah, yang mau saya tunjukkan adalah yang ini Bapak Ibu, menggunakan authority agent. Ya, nah gimana caranya? Caranya gampang banget Bapak Ibu. Kita tinggal klik aja tombol ini. Terus kita tinggal isi formnya aja. Isi form ini ibarat kita bikin surat.
proposal atau bukan proposal apa, surat perintah supaya si agentnya bikinin sesuai surat itu. Seolah kayak gitu analoginya Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya nih, di sini kan ada informasi nih, kita diminta, dia tanya dulu nih, kamu mau bikin page tentang apa? Kategori bisnis kamu apa? Nah, di sini udah ada pilihannya. Kita tinggal pilih aja. Kamu mau bikin personal authority page, produk digital, e-commerce, event, jasa, atau membership software misalnya. Atau yang lainnya kalau nggak ada di sini. Mau bikin apa nih? Nah, misalnya dalam konteks ini ya, kita lihat dari yang pertama dulu aja, personal authority page. Nah, ini untuk apa? Untuk kita menjual diri kita, ya, menunjukkan ekspertis kita apa. Kenapa orang harus hubungin kita? Nah, itu namanya personal authority page. Jadi kalau Anda seorang agen, agen apapun, ya properti mungkin, asuransi mungkin, MLM mungkin, ya kan, coach mungkin, atau apapun yang berhubungan dengan itu Bapak Ibu, nah, Anda bisa bikin page pertama, itu adalah personal authority page. Page pertama Anda itu, minimal ada satu itu Bapak Ibu. Nah, baru nanti di bawahnya pilih, jenis authority-nya apa? Agen asuransi, MLM, properti, reseller, coach, atau yang nggak ada di sini, umum gitu misalnya. Nah, misalnya saya kasih contoh yang agen asuransi. Nah, kalau sebelumnya kan saya contohnya yang coach kan. Nah, ini saya kasih contoh yang agen asuransi misalnya. Kalau ada di sini yang agen asuransi ya. Jadi buat gambaran aja Bapak Ibu supaya ada bayangannya nih. Oh, seperti ini gitu. Nah, pada saat kita pilih dua ini, ya, ada satu poin yang sangat penting Bapak Ibu, ya. Leadcon ini atau agent dari authority leadconnya ini, dia bisa membaca profilnya kita. Makanya di sini ada keterangan kan, profil Anda dibaca otomatis dari data profil. Jadi kalau kita belum setting data profil, nanti si agentnya nggak tahu, lu siapa sih? Kita suruh dia bikin authority page, tapi dia kagak tahu kita siapa gitu. Makanya kita masukin dulu kita siapa. Nah, supaya Bapak Ibu ada gambaran, saya ada bikinin contoh ya, contoh nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini saya akan keluar dulu ya. Jadi pada saat kita udah akses nih Leadcon, ya udah akses Leadcon, yang paling pertama harus di-set itu bagian edit profil. Jadi di sini nih ada apa namanya edit profil. Kita isi dulu data kita di sini. Ya, misalnya di sini nama Husanto, email Anda apa, ya kan password, kalau mau ganti nanti bisa di sini. Terus nomor WhatsApp, profesi. Nah, ini diisi semua. Nah, di bagian sini ini harus diisi. Ya, salah satu. Ya, kalau Anda punya website, Anda isi website, tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya personal branding website, isi yang bawah aja. Ya, isi yang bawah aja Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu, tadi kan misalnya kita mau bikin page kalau saya ya seolah-olah saya adalah agen asuransi. Nah, saya akan cerita saya siapa gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ada yang mau nanti saya bisa kasih format ini gitu kalau diperlukan ya. Misalnya nih, ya ini mengandai-andai nih Bapak Ibu ya sebagai contoh ya. Misalkan saya Husanto, saya senior financial advisor dan agency manager di ini asal aja nih, Funway Indonesia nih. Ini nama perusahaan asuransinya sebenarnya. 12 tahun pengalaman sejak 2014. Area kerja Jabodetabek, Jawa Barat. Nah, Anda punya prestasi apa Anda tulis. Kalau nggak punya ya nggak usah. Ya, kalau ada Anda tulis. Misalnya MDRT, member 5 tahun berturut-turut. Nah, misalnya ini contoh aja ya. Top 10 agent, misalnya Anda pernah mendapatkan reward apa, ya Anda tulis aja. Ya, semuanya Anda tulis di sini. Nah, terus Anda tambahkan story sedikit. Tahun 2013, ayah saya masuk ICU 22 hari biaya. Jadi kenapa Anda sampai mau menjalankan asuransi? Kan biasa beberapa orang teman saya yang jalan ini mereka punya alasan. Kenapa sampai mereka akhirnya mau jadi agen asuransi misalnya. Nah, itu tulis saja singkat aja, nggak usah panjang lebar juga nggak apa-apa. Singkat aja, keluarga harus jual mobil karena bla bla segala itu. Nah, baru dia, ini kisahnya dia nih. Kisah si tanda kutip Husanto nih ya. Nah, spesialisasinya asuransi jiwa, kesehatan, keluarga, penyakit kritis, unit link, dan sebagainya. Udah, ini story namanya. Nah, ini kita copy, ya, kita kalau udah bikin kita simpen, kita copy, kita masukin ke sini. Nah, copy aja ke sini Bapak Ibu, kayak gini. Udah itu kita simpen, save. Udah, pada saat kita udah set ini, kita pakai AI apapun di dalam Leadcon, dia akan ngerti bahwa, oh, ini yang lagi minta bikin adalah seorang agen asuransi. Jadi dia akan berusaha mengaitkan semua produk yang kita promote sesuai dengan profil kita, Bapak Ibu.
Nah, inilah kehebatan agent yang ada di LeetCode, ya. Nah, mungkin nanti kalau saya udah tunjukin Bapak Ibu baru ada bayangannya ya. Ya, nah itu. Jadi itu langkah pertama, ya. Jadi isi Anda siapa? Cerita Anda apa, Anda tulis semua, ya. Jadi ini hanya contoh singkat aja, ya. Misalnya prestasi lah, atau lifestyle Anda misalnya, atau event-event Anda, atau Anda punya program misalnya, Anda tulis aja semua di sini. Ya, selengkap-lengkapnya makin lengkap makin bagus, ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita buat page-nya nih, kayak tadi kita balik lagi nih kayak yang tadi ya. Nah, saya ulang lagi, kita masuk ke authority agent, kita pilih personal authority, kemudian kita pilih agen asuransi. Nah, kemudian, nah ini tambahan kalau ada misalnya testimoni, Anda punya testimoni, Anda mau tambahin, tambahin di sini. Misalnya saya nggak tambahin lah, ya testimoni biarkan AI yang bikin dulu lah sebagai template misalnya, biarkan aja. Terus target. Nah, misalnya targetnya siapa nih? Target misalnya pasangan muda, 28-45 tahun, karyawan, pencari nafkah, dan pengusaha UMKM. Contohnya ya, contoh aja. Nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu, biasanya lebih gampang jual asuransi itu ke siapa? Dari pengalaman. Nah, itu bisa jadi target market ideal Anda gitu. Terus gaya bahasa kita biarkan aja, default. Ya, nggak usah kita apa-apain juga nggak apa-apa. Nah, terus apa lagi nih yang perlu kita kasih tahu ke AI-nya? Konteks ada nggak konteks? Konteksnya maksudnya kita punya referensi apa nggak yang kita mau kasih dia juga gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya udah kita nggak usah isi. Biasanya ini nanti akan dipakai pada saat kita promosi yang lain biasanya. Nanti saya kasih contohnya kapan ini dipakai gitu ya. Tapi dalam case ini mungkin opsional ya, nggak terlalu dipakai juga gitu. Nah, terus CTA. CTA ini maksudnya gini, di dalam page kita kan pasti ada tombol kan. Setelah orang baca, dia percaya, dia pengen hubungin kita, nah itu tombolnya mau diarahkan kemana? Nah, misalnya dalam case ini paling gampang WhatsApp misalnya, supaya dia chat kita gitu, ya. Nah, terus pada saat dia chat kita, kan biasanya ada kata-katanya tuh, misalnya, oh, saya mau konsultasi premi misalnya ya contoh aja ya. Misalnya contoh ini bisa dibuat sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, misalnya ini. Nah, terus desain. Nah, desainnya mau gimana nih? Kamu sukanya gaya apa? Di sini saya sudah sediakan banyak model ya, ada pilihan. Nanti Bapak Ibu juga sebenarnya bisa coba-coba lebih cocok yang mana gitu ya. Kalau awal-awal kan mungkin kita bingung yang mana gitu kan. Ya udah, asal dulu aja kalau bingung gitu. Misalnya saya lihat ini elegan, ini modern misalnya, terus ini conversion board. Nah, ya udah misalnya authority proof dah misalnya. Nah, pada saat kita pilih authority proof, di bawahnya langsung kelihatan nih light mode. Light mode itu artinya nanti nuansa websitenya terang. Jadi banyak warna putihnya. Terang lah. Jadi sesuaikan aja kalau Bapak Ibu misalnya nggak suka terang, ya berarti ganti, jangan pilih ini gitu. Pilih yang lain, yang gelap misalnya. Misalnya Fire Launch gitu. Nah, oh gelap nih. Nah, kayak saya, misalnya kalau saya sukanya gelap. Ya, tapi nanti kita bisa contohin yang terang juga ya sebagai komparasi aja ya. Sebenarnya sama aja sih, cuma beda nuansa aja. Oke? Nah, terus warna nih. Warnanya lebih suka warna apa? Nuansa warnanya. Misalnya warna eh warna apa Bapak Ibu? Ya, ada request nggak? Kalau ada request boleh di chat ya. Sembari saya tunjukin kalau ada yang mau request sesuatu untuk coba, di chat aja. Nanti kita coba bareng-bareng gitu Bapak Ibu. Ini saya pilih dulu lah yang warna kesukaan saya gitu ya. Nah, misalnya warnanya inilah gitu. Nah, terus kita masukin foto-foto kita. Foto authority kita, misalnya foto profil. Nah, saya masukin misalnya ini foto profil, kemudian foto tambahannya. Nah, foto tambahan ini kalau kita bikin personal authority, saran saya ya foto-foto kegiatan Anda. Misalnya event atau jalan-jalan atau meeting bareng grup. Anda masukin aja fotonya, ya, dan nggak usah terlalu banyak juga, ya mungkin ya 5-6 cukup gitu, ya. Kalau terlalu banyak nanti panjang banget dia, ya. Nah, misalnya saya masukin, ini kan saya udah sengaja siapin nih, contohnya foto-foto sedikit lah, jalan-jalan sama event, bisa digabung-gabung aja gitu. Nah, taruh nih, supaya apa? Nanti supaya si agentnya yang aturin, taruhnya gimana supaya pas gitu, ya. Nanti dia aturin, nanti kita lihat sama-sama. Oke. Nah, kalau udah selesai semua nih, udah nih, kan udah habis nih. Sampai foto akan terakhir kan. Nah, udah, kita tinggal submit. Kita tinggal tunggu aja 1 menit sampai 2 menit maksimal Bapak Ibu. Kita lihat ya. Sekarang kan 15.01. Ya, 15.01. Nah, kita lihat berapa lama si agent ini bikin. Bandingin kalau kita suruh si karyawan kita bikin Bapak Ibu.
Pada saat kita udah kasih informasi kayak tadi, nih, lu tolong bikinin dah. Ini informasinya. Kira-kira kalau karyawan bikin berapa lama Bapak Ibu? Kalau kita punya karyawan yang memang anggaplah dia expert lah bikin page gitu. Berapa lama? Cukup nggak? 2 jam, 3 jam gitu. Kira-kira cukup nggak Bapak Ibu dari bayangan Anda? Coba tulis di chat. Ya, kira-kira kalau orang anggaplah dia nggak bego-bego lah, dia udah pernah bikin lah. Apakah 1 hari cukup untuk dia bikin sampai jadi 1 halaman Bapak Ibu? Atau kita outsource lah ke agensi, bikinin 1 halaman. Kita udah bayar nih berapa juta misalnya. Apakah dia besok langsung jadi? Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu yang udah pernah pasti tahu. Ya kan? Nah, langsung jadi Bapak Ibu. 15:02. 1 menit doang. Ya kan? 1 menit doang selesai. Ya kan? Nah, kita lihat nih hasilnya nih. Ya, ini kita lihat hasilnya. Langsung jadi Bapak Ibu, proteksi keluarga Anda sebelum krisis menghantam, membantu 1.200 keluarga mendapatkan ketenangan finansial melalui perencanaan asuransi yang tepat sasaran, konsultasi gratis via WhatsApp. Tuh, Bapak Ibu perhatiin. Ya, kredibilitas pengakuan, MDRT, COT member. Nah, kira-kira kalau prospek atau calon-calon nasabah Anda lihat ketemu ini Anda, dia baca sekilas, persepsi dia positif apa negatif Bapak Ibu? Tuh. Oke nggak Bapak Ibu? Saya kasih linknya ya, seperti biasa, supaya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di tempat Anda. Ini langsung live, nggak ada saya set apa-apa kan, langsung live. Coba link. Nih, kalau Bapak Ibu mau coba buka sendiri juga silakan ya. Ini langsung live Bapak Ibu. Jadi dalam 1 menit. Bayangin aja. Udah, inilah yang kita promote page-nya. Kita posting di sosmed, taruh di bio sosmed, sehingga pada saat orang lihat dari sosmed, dia lihat kita, dia cek-cek website kita, dia buka, dia baca-baca sekilas. Wah, ini boleh nih, meyakinkan nih di persepsi dia, gitu loh. Kalau kita mau bikin sendiri, Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita mau bikin sendiri begini, mau berapa lama? Setting website dulu, upload dulu. Saya aja yang udah ngerti begitu aja, nggak bisa saya selesai ini semenit, Bapak Ibu. Mana bisa? Mikirin kata-kata ini aja saya lama. Ya kan mau nulis ini, nulisnya begini. Perhatiin aja. Kata-katanya pun bagus banget. Udah disusun. Karena memang agent ini, saya kasih kemampuan, dia punya kemampuan copywriting tingkat dunia, Bapak Ibu. Jadi dia menulis ini dengan framework copywriting. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah copywriting, itu biasanya kalau kita bayar copywriter, Bapak Ibu, untuk bikinin 1 halaman website, itu bayarannya bisa puluhan juta. Tapi sekarang gara-gara ada AI yang kita latih khusus gitu ya untuk menjadi seorang pakar copywriter dan dia bikinin halaman seperti ini Bapak Ibu, jadi murah banget Bapak Ibu. Jadi gara-gara ini hematnya jauh banget. Saya secara personal juga, wah enak banget Bapak Ibu. Padahal saya udah bikin page itu banyak banget. Saya tuh udah bikin ratusan page personal branding orang. Pada saat saya ngerti ini, wah ini perubahan sekali. Dari yang dulu saya bikin berhari-hari, kadang-kadang berminggu-minggu, cuma dalam tempo hitungan menit jadi satu. Nah, kalau kita udah tahu nih bikin begini cepat ini Bapak Ibu, kita mau jual produk berapapun, kita bisa bikin authority page-nya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Pak, tadi saya untuk melihat hasil di laptop klik yang manakah? Nah, Pak salah bukanya harus pakai laptop Pak, kalau mau lihat yang laptop. Tapi kalau bukanya di laptop mau lihat yang di mobile, nah itu bisa Pak. Nah, ini kan dari laptop kan, di laptop kan seperti ini ya. Nah, yang penting kan apa tadi? Di laptop oke lah, bagus gitu. Tapi masalahnya 70% lebih orang nonton lihatnya itu di handphone. Jadi jangan sampai pada saat dibuka di handphone berantakan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ini berantakan nggak di handphone gitu. Ya kan? Nah, kalau di sini kita mau lihat tampilan handphone tanpa repot-repot kita buka dari handphone ya. Ini bisa nih kayak gini. Nah, ini tampilan handphonenya nih. Ini tampilan handphonenya. Tuh. Oke kan, Bapak Ibu? Lebih profesional lagi kelihatannya kalau di handphone.
Ya kan? Apa kata nasabah saya? Nah, ini testimoni nih. Nah, ini testimoni yang maksud saya nanti bisa kita edit, kita ganti. Kalau Bapak Ibu punya testimoni yang sebenarnya tinggal diedit. Ini hanya kayak template lah, contoh-contoh testimoni yang bisa kita taruh. Penjelasan Pak Husanto sangat mudah dimengerti, tidak maksa, dan benar-benar sesuai kebutuhan. Jadi ini testimoni ini memang sesuai banget dengan kebiasaan dalam dunia asuransi, Bapak Ibu. Jadi si AI-nya udah ngerti. Biasanya testimoni dunia asuransi itu seperti apa gitu. Yang diangkat istilahnya. Kami merasa tenang karena asuransi kami sudah sesuai dengan standar RS terbaik, pelayanan Pak Ustaz sangat responsif. Mantep nggak Bapak Ibu kata-katanya? Ya, jadi perhatikan penyusunan kata-katanya. Inilah AI. Tuh. 1 sampai 10 Bapak Ibu. Wah, ini pertanyaan yang udah sering saya tanyakan nih. Berapa nilainya Bapak Ibu untuk page seperti ini? Ya, coba 1 sampai 10 ya, sesuai dengan yang Anda lihat aja Bapak Ibu. Ya, bikin domain baru, enggak, Bu. Jadi Ibu Wuwu cukup yang domain yang pertama tadi aja, set ya, kayak yang tadi pertama cuma sekali doang, udah set sekali, udah. Dia akan pakai terus. Jadi enggak set berkali-kali. Dulu ya. Ya. Terus pertanyaan kedua Bapak Ibu, dari yang tadi saya kasih tahu cara bikinnya, ngisi form kayak tadi, kira-kira 1 sampai 10, kalau 10 itu sangat gampang. Ya, berapa tingkat kegampangannya untuk bikin page dengan cara ini Bapak Ibu? Coba tulis lagi Bapak Ibu. Ya, tadi kan dari sisi hasil-hasilnya nih. Sekarang dari sisi prosesnya nih. Ya, kan saya nggak tahu nih. Kan Mas Bapak Ibu yang di ruangan ini kan pasti skillnya beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin gaptek banget, ada yang gaptek sedikit. Kalau bikin page dengan cara kayak tadi, yang kayak tadi saya jelasin, isi-isi form, kasih informasi, masukin gambar, kira-kira 1 sampai 10. Ya, kalau 10 sangat gampang, 1 sangat susah. Berapa nilai tingkat kemudahannya, Bapak Ibu? 10 ya? Ada nggak di tempat ini yang tidak bisa lakukan seperti yang tadi saya tunjukin untuk bikin satu page kayak tadi? Ayo. Ada nggak yang nggak bisa melakukan seperti yang saya tunjukin kayak tadi caranya? Tadi kan cuma ngisi ini kan, kita buka di sini, kita pilih, kita mau bikin apa, kita kasih tahu, lalu kita masukin lah kalau ada informasi apa yang kita mau ditampilkan di dalam page kita taruh aja. Terus kita mau page ini dibaca oleh siapa, idealnya, targetnya siapa, ibu rumah tangga, karyawan, atau siapapun yang Anda pengen target, Anda tulis di sini. Setelah itu ya udah tinggal isi tombolnya mau di WhatsApp ke siapa, desainnya pilih yang Anda suka, masukin gambar, submit, selesai, Bapak Ibu. Seenak itu bikin page, Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal dicoba. Ya, Bapak Ibu yang udah bisa akses, coba aja. Ya, tinggal coba aja. Ya, oke ya. Nah, terus masalah kedua yang biasanya jadi pertanyaan adalah pada saat agent udah bikin, kan kadang-kadang kan mungkin ada kata-kata yang kita kurang nyaman misalnya. Ya kan, walaupun bagus tetap kayaknya ada yang kayak kurang gimana gitu. Saya mau edit, Pak. Karena saya sering ditanya juga nih, ini kalau saya mau edit, bisa nggak nih kalau saya mau ganti gambarnya, mau ganti ininya, warnanya misalnya. Bisa nggak? Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ya, karena banyak juga di luaran sana, itu ada juga yang mirip-mirip bikin page gitu. Tapi dia ngeditnya susah gitu, nggak bisa ngedit. Cuma one shot aja sekali jalan gitu. Kalau salah ya bikin ulang, salah bikin ulang gitu kalau dia nggak sesuai gitu. Nah, kalau ini udah jadi, seandainya pun ada yang nggak pas, tinggal kita edit. Nah, cara editnya gimana? Ya, cara editnya tinggal kita klik aja di sini, ya di namanya kita klik. Ya, kita klik aja namanya. Lalu kita lihat bagian yang kita pengen edit. Nah, ini saya kecilin dikit ya, supaya kelihatan. Nah, sebelah kanan nih gambar handphone nih. Nah, ini tampilan handphonenya nih. Tuh, tampilan handphonenya. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat juga sebenarnya tampilan handphonenya. Nah, kita tinggal lihat sekilas nih, mana yang kita mau ganti, apakah kata-katanya, atau warna tombolnya, atau gambar belakangnya, misalnya. Ya kan? Nah, coba dari Bapak Ibu nih, eh kalau authority page sudah selesai kita buat, next-nya bisa di-share ke medsos. Betul, Pak. Betul, Pak, salah. Kalau udah dibuat, kita taruh di bio, Pak. Taruh di bio, Pak.
Ya kan, kan di bio kan biasanya bisa taruh website tuh. Nah, taruhnya ini Pak, link link ini kita taruh. Karena kan ini kan link authority page. Jadi orang-orang yang lihat kita, dia pengen tahu informasi lebih dalam tentang kita, dia tinggal buka websitenya. Nanti di dalam website itu ada tombol yang mengarah konsultasi ke kita gitu setelah dia baca. Gitu. Kalau sudah jadi diiklankan, kalau mau diiklankan lebih baik lagi. Ya, itu kalau biasanya kita jualan produk, misalnya kalau kita bikin page yang jualan produk ya, itu kita iklankan. Ya, misalnya kalau kita retailer nih, kita punya atau kita bisnis MLM lah nih, kita punya 10 produk nih. Dari 10 produk mana yang paling laku? Oh, produk ini. Ya udah, kita bikin pre-sale page-nya. Ya, bikin page yang kayak begini. Terus kita iklanin. Pasang di Facebook, pasang di mana di Google misalnya. Dan itu sudah sangat support Bapak Ibu. Ya, sudah sangat mendukung semua. Nanti kalau udah momennya udah lewat nih. Momennya sudah lewat nih masanya. Udah, page-nya di-delete, bikin lagi yang baru. Jadi cepet banget Bapak Ibu. Itu sesuatu yang saya sangat excited sebenarnya. Yang dulunya saya bikinnya lama gitu. Gara-gara beginian jadi cepet. Mau produk berapapun aman, nggak masalah gitu. Tinggal kita kasih konteks, dia bisa bikin. Nah, nanti saya kasih contohnya. Ya, seberapa enaknya bikin ini ya. Nanti saya kasih contoh. Ini saya jelasin cara edit dulu nih Bapak Ibu. Dari cara edit ini kira-kira ada nggak dari request Bapak Ibu yang pengen saya tunjukin edit apa misalnya? Coba tulis di chat. Ya, misalnya mau edit apanya gitu, contoh. Ya, tulis chat aja. Nanti saya tunjukin caranya seberapa gampang cara editnya. Misalnya ya, saya kasih contoh sembari kalau ada yang mau di chat, tulis di chat ya. Misalnya saya mau edit tulisan yang ada di sini misalnya. Asuransi jiwa dan penyakit kritis misalnya, contoh aja ya. Kita mau edit. Cara editnya gimana? Cara editnya tinggal klik aja. Tinggal klik aja ya. Misalnya saya klik di sini. Klik gitu. Nah, dia langsung mengarah di sebelah kiri ini, area yang kita bisa edit. Asuransi jiwa, penyakit kritis. Nah, itu tinggal ganti aja. Asuransi jiwa dan penyakit degeneratif misalnya ya. Contohnya nih. Nah, kita ganti. Pada saat kita ganti di sini, dalam hitungan detik, di sini langsung berubah. Jadi kita bisa langsung lihat hasilnya bener nggak gitu. Nah, ini kayak gini. Langsung berubah, Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi semudah itu editnya. Gitu. Jadi misalnya apalagi yang mau diedit? Misalnya, nah ini yang saya belum pernah tunjukin nih. Misalnya ini nih, layout, ya, edit tampilan, bukan edit tulisan, bukan edit warna, edit tampilan, Bapak Ibu. Misalnya nih, wah ini saya kurang suka nih Pak, model begini, misalnya ya. Walaupun sebenarnya ya oke-oke aja gitu, ya. Saya mau edit bisa nggak Pak? Bisa Bapak Ibu. Contoh ya, saya klik di sini. Jadi kalau saya mau edit ini, saya klik aja di sini. Saya klik di sini. Nah, dia kebuka dong areanya kan. Nah, ini area nih. Ini area blok namanya before after. Ya kan? Ini kalau kita klik ada biru-birunya nih. Nah, biru-biru ini menunjukkan lokasinya. Ini loh lokasi tempat kamu edit-editnya. Nah, di sini kan ada tampilan, ada background. Nah, kalau kita mau ganti layout, kita misalnya ganti tampilan nih. Ini kan tampilannya kayak gini ya. Ini ada style. Ini saya ganti. Misalnya kalau saya ganti nih, misalnya saya ganti timeline gitu misalnya ya. Saya ganti ini. Nanti yang di sini Bapak Ibu, ya, layoutnya berubah. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Wah, ini cocok nih misalnya. Nah, kita mau lihat di desktopnya seperti apa nih. Desktopnya kita tinggal klik yang ini. Ini, tinggal klik. Nah, ini tampilan desktopnya. Langsung lihat preview yang mana tadi yang kita ganti layout. Nah, jadi begini kan. Lebih oke nggak? Oh, ini lebih oke, Pak. Wah, ini aja, Pak. Saya pakai ini aja. Jadi ganti model. Tinggal pilih doang. Nggak usah kita, wah, ini apa yang mesti dirubah nih codingannya nih. Untuk bisa ganti begini gitu. Jadi tinggal pilih yang sudah ada aja. Karena yang sudah ada itu sudah dipilih dari yang the best formatnya. Gitu loh. Nah, itu contoh. Ini kan saya belum pernah tunjukin nih sebelumnya. Nah, apalagi nih Bapak Ibu, misalnya kita mau ganti. Nah, ini juga sama. Misalnya nih, ini kan testimoni nih. Ya, testimoni. Ya, testimoni saya nggak mau Pak model-model begini Pak, kurang keren. Ya kan? Oke, kita klik lagi di sini. Kita klik. Di sini ada tampilan lagi nih. Tampilan, kita pilih tampilan. Layoutnya misalnya karosel. Nah, saya maunya yang geser-geser Pak, misalnya. Nah, itu kan karosel namanya. Nah, langsung berubah. Jadi geser-geser. Kalau kita buka lagi di previewnya, nah jadi begini. Gitu loh, geser-geser dia. Jadi bukan kayak nampilin itunya semua gitu. Nah, ini contoh style. Jadi style ini nanti akan selalu diupdate. Ya, saya akan selalu update kira-kira style apa yang tetap bisa meningkatkan konversi Bapak Ibu. Karena kuncinya adalah konversi, bukan soal bagus nggak bagus doang. Ya, nah itu contoh ganti layout.
Misalnya ganti gambar. Nah, gambar apa yang mau diganti? Misalnya nih, foto inilah kita mau ganti nih. Mungkin ada foto baru yang lebih bagus misalnya. Ini mau diganti. Caranya gimana? Tinggal klik aja di fotonya. Kita klik di fotonya, langsung dia mengarah ke area yang ada fotonya. Nah ini muncul kan? Ini tinggal kita buang fotonya. Ini kan ada tanda silang nih. Kita tinggal buang fotonya. Ya, kita buang fotonya, kita close aja. Oke, hilang dong. Hilang kan? Nah, tinggal masukin foto baru. Misalnya foto yang mana nih? Foto yang ini misalnya. Ya, nah ganti foto aja pokoknya. Nanti pas kita udah upload, dia masuk lagi di situ. Ya, di sebelahnya. Kita lihat. Ya, tinggal tunggu aja beberapa detik Bapak Ibu. Dia proses di belakang layar. Tuh, langsung muncul lagi. Bisa kan ya? Ganti foto. Gitu, itu cara ganti fotonya. Terus apalagi nih? Nah, ini juga nih, ini yang kayak gini-gini ya Bapak Ibu. Ini layout namanya. Ini ada opsi untuk diganti stylenya. Jadi bisa diganti stylenya. Kayak gitu. Nah, terus ganti yang paling penting itu adalah ganti tombol. Nah, itu tombol itu yang kadang-kadang paling sering dipakai tuh. Ya, gimana kalau saya mau ganti tulisan di tombolnya, Pak? Linknya misalnya, link di tombolnya. Nah, misalnya kan, ini kan ada tombol, tadi kan di bawah juga ada tombol, yang di bawah-bawah ini. Nah, ini juga ada tombol. Nah, ini kan kita kadang-kadang paling sering nanti ganti-ganti yang di sini sebenarnya. Ya, yang tombol atas sama bawah. Misalnya mau ganti yang di bawah nih, tombolnya. Kita tinggal klik aja di tombolnya. Kita klik tombolnya, nanti dia mengarahkan ke area yang tombolnya. Nah, ini linknya ini, URL tujuannya ini. Tadi kan kita setnya ke WhatsApp tuh. Saya mau konsultasi premi. Nah, kalau sewaktu-waktu mau diganti, ya tinggal ganti ininya. Misalnya nggak mau ke WhatsApp nih, mau diarahkan ke mana gitu misalnya, ke website mana gitu. Nah, itu tinggal ganti di sini Bapak Ibu. Ya kan? Terus warnanya mau diganti, bisa nggak? Bisa juga warnanya mau diganti. Kita lihat ada tampilan. Oh, ini backgroundnya warna ini nih, saya mau ganti dah warna hijau misalnya. Gitu. Berubah dia nanti jadi warna hijau. Gitu Bapak Ibu. Jadi semua properti itu Bapak Ibu tinggal lihat aja di tab-tab kayak gini nih. Nah, bisa aja tab ini suatu waktu nambah lagi. Kalau nambah artinya makin banyak yang bisa di-adjust. Gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita nggak usah ngapa-ngapain pun sudah oke gitu. Kalau menurut saya ya. Menurut saya nggak usah banyak edit juga udah oke gitu. Paling sedikit-sedikit di kata-katanya aja biasanya yang suka diedit. Kalau styling-styling begini saya rasa ya oke lah. Ya kan untuk sesuatu yang dikerjakan dalam hitungan 1 menit gitu. Oke ya, Pak, saya sebelum buat authority page, saya menggunakan Sakti Lead Magnet. Dia menyarankan cerita saya adalah download ebook karena dia sudah menyiapkannya. Bagaimana cerita ke download ebook, Pak? Boleh, bisa Pak, salah. Kalau memang page kita adalah mengarahkan orang untuk download ebook, ya tombolnya adalah tombol link download isinya. Jadi di dalam link ini adalah link download. Itu aja. Gitu loh. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tunjukkan yang lain. Ya, saya akan tunjukkan yang lain. Misalnya nih Bapak Ibu. Ya, misalnya. Jadi agent ini hebatnya adalah kan tadi kan kita isi bio profil kan ya. Nah, ini misalnya saya pakai cara yang lain nih. Misalnya nih yang kemarin saya udah tunjukin yang kalau kita mempromosikan webinar. Sekarang misalnya kita mau promosi retail lah. Ya, ini contoh aja. Misalnya apa? Tokopedia. Nah, ini saya pernah tunjukin dulu. Ya, Tokopedia. Ya, tokopedia.com misalnya. Misalnya Bapak Ibu punya marketplace atau punya produk sendiri yang ditaruh di marketplace ataupun nggak cuma Tokopedia sebenarnya, dimanapun lah. Atau sudah punya website sendiri, punya website toko online sendiri misalnya, nah itu juga bisa. Nggak ada masalah Bapak Ibu, sama aja. Nah, misalnya kita mau jualan apa gitu. Anggap aja ini toko online saya misalnya ya, contoh aja ya. Wah, ini dia nggak ini. Sebentar ya, saya buka dari yang lain Bapak Ibu. Jadi tujuannya saya mau tunjukin capability-nya, dia bisa sejauh mana gitu. Tujuannya cuma itu. Misalnya ini ya, oh, wah, mesti verifikasi. Sebentar. Kalau ada pertanyaan boleh di chat ya Bapak Ibu, sembari saya set ininya dulu nih, akun marketplace-nya nih. Nah, misalnya inilah Shopee lah, Shopee. Shopee ya.
Misalnya ini jualan apa nih? Jualan headphone X55 gitu. Nah, kalau kita langsung arahin orang ke sini, akhirnya kan orang-orang itu kan bisa cari-cari yang lain gitu kan. Dia cari-cari tempat lain gitu. Nah, kalau kita jualannya pakai page ya, pakai page. Nah, ini kita tinggal copy aja linknya nih. Kita copy linknya, terus kita buat lagi authority agent, ya kan? Nah, kategori bisnis apa nih? Oh, e-commerce, produk fisik gitu. Terus tipenya apa? Produk sendiri apa affiliate? Nah, kalau misalnya case-nya kita pakai Shopee-nya punya orang lain, kita sebagai orang yang mempromosikan doang, nah itu namanya affiliate, ya kan? Nah, terus mau dijual ke siapa? Biasanya yang beli siapa gitu yang tadi, ya. Misalnya, ya ini asal aja lah karyawan misalnya, contohnya. Ya, nah terus konteks. Nah, konteks inilah yang saya bilang kasih link di sini. Ya, itu link konteks. Ya, jadi link yang nanti si agentnya pelajarin nih, ini apa sih, barang apa sih gitu. Nah, dia bisa belajar sendiri, nggak usah kita kasih tahu gitu. Nah, paling di sini kita kasih tahu aja, tolong kamu buatkan page untuk jualan earphone, gitu kan, earphone gitu. Udah, gitu aja. Ini saya pakai cara yang simpel-simpel aja nih. Sebenarnya kalau kita bisa jelasin lebih lebih spesifik dia lebih bagus ya. Tapi ini kita anggap cepet-cepetan aja gitu. Terus kalau yang mau kemana? Ya misalnya saya arahkan ke link affiliate lah, ke link affiliate-nya yang tadi sama misalnya. Desainnya saya mau misalnya kita pilih yang lain nih velvet, velvet luxury gitu. Terus warnanya apa? Warnanya ini warnanya hijau ya, toska-toska gitu ya. Saya sama-samain aja lah gitu kan. Misalnya, nah kayak gini. Gambar. Nah, kalau gambar kita kalau promote begitu ambil aja gambarnya dia. Bisa nggak nih diambil gambarnya nih? Kita save. Oke, kita save. Terus ini kita save. Ini kita save. Ini kita save. Dah, ini aja lah ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Ya, oke. Nah, udah. Ini kita tutup. Masukin. Gambar yang mau kita tonjolkan apa? Misalnya, ini deh. Ini yang mau ditonjolkan. Ini gambar pendukungnya. Saya masukin ini 3. Udah, saya taruh semua sini 3. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia selesai upload. Udah, submit. Nah, tinggal kita tunggu Bapak Ibu 1 menit. Kita lihat. Jadi itu cara jualan zaman modern Bapak Ibu. Ya, jadi udah nggak nyaman lah kita langsung kasih link toko-tokonya gitu. Lewat jembatan dulu. Jembatan trust kalau bahasa ininya nih. Kalau bahasa online itu pre-sale page sebenarnya. Jadi halaman yang membuat orang percaya dulu sebelum dia transaksi. Nah, itu pre-sale page kalau sebutan di online. Nah, dulu untuk bikin halaman seperti itu susah ya. Zaman dulu saya belajar pertama kali diajarin kamu harus bikin pre-sale kalau kamu mau bisa jual lebih banyak. Waduh, bikin itunya ya susah gitu kan. Kita pengen maunya cepet-cepet gitu kan. Wah, langsung saya promote halaman marketplace-nya. Akhirnya ya itu. Namanya orang ke marketplace kan dia bisa cari-cari yang lain gitu. Karena itu kayak toko kan. Nah, tapi dengan adanya ini, wah, jadi enak gitu Bapak Ibu. Mau jual apa aja, kita tinggal setting doang. Kasih phone. Nah, jadi kan Bapak Ibu, review premium headphone X55. Wah, kita lihat ya. Kita lihat. Wah, mantap kan Bapak Ibu? Wah, gangguan suara, musuh utama fokus dan ketenangan gitu. Teknologi Bluetooth, peredam kebisingan. Jadi dia tahu informasinya. Dia baca sendiri dari situ Bapak Ibu. Kenyamanan tak terlihat, performa nyata. X55 dirancang dengan desain low profile gitu. Ini kan jadi barang ini yang tadinya ada di dalam sini, ya, di dalam sini yang kayaknya biasa aja gitu kan. Pas dipindah ke sini, kelihatan jadi eksklusif. Wow, agen asuransi merekomendasikan itu Bapak Ibu. Lihat AI ngasih tulisannya apa gitu. Sebagai penasihat keuangan selama 12 tahun, saya mengerti bahwa produktivitas dimulai dari kemampuan kita untuk mengelola distraksi. X55 bukan sekedar gadget, tapi investasi untuk kesehatan mental dan efektivitas kerja saya setiap hari. Nyambung gitu Bapak Ibu. Asuransi, mau kita profesi asuransi, kita mau jual apa, dia jadi kayak nyambung gitu. Terus ada testimoninya, ada tanya jawabnya, ada fotonya, upgrade pengalaman audio Anda sekarang. Kan beda Bapak Ibu, ini yang saya maksud. Barang yang sama,
satu ditaruh di sini, sama satu ditaruh di hotel gitu. Nilainya beda, gitu loh. Nilainya beda, Bapak Ibu. Ya kan? Kita arahin orang langsung ke sini, ya dibanding ke sini dulu. Wah, feel-nya tuh lain, Bapak Ibu. Ya, feel lain ini kayak barang eksklusif kesannya. Padahal, di marketplace banyak gitu. Nah, saya pernah beli gara-gara kayak begini, Bapak Ibu. Harganya lebih mahal, pas saya cek di marketplace, murah ternyata. Dan itu yang beli banyak banget, gitu loh. Hanya gara memindahkan tempat doang, positioningnya dia gitu. Ya, nah ini contoh jualan retail Bapak Ibu. Ya, nah kalau mau saya share, saya share nih. Kalau mau dilihat langsung di device-nya Anda, nah silakan Anda lihat sendiri. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh ya, ini saya mau kasih contoh edit lagi nih. Misalnya ini Pak, gambarnya nih kok kayaknya kurang bagus gitu, kurang rapi maksudnya, kurang rapi Pak. Bisa nggak dinaikin dikit gitu? Kalau kotak kan, kalau foto kan memang bagusnya nempel gitu ya. Kalau kayak foto kayak tadi kan bagus kayak gini bagus kan. Tapi kalau kotak begini kan kayak ya kalau teman-teman yang punya jiwa estetika kan kayaknya nggak nyaman gitu. Kayaknya nih naikin dikit lah, naik dikit gitu. Gimana cara naikin dikit? Nah, bisa Bapak Ibu. Ini ya, saya klik aja di sini. Ya, saya klik di sini. Terus di bagian mana tadi gambarnya? Ini saya kecilin dulu ya. Ini gambarnya, saya klik di gambarnya ini. Nah, di sini ada gambar split namanya, ya gambar split. Sebenarnya kalau kita mau coba-coba nih ya, di sini ada banyak properti nih Bapak Ibu. Style gambar, posisi vertikal. Nah, ini kan posisi vertikal nih. Saya bikin tengah. Nah, nanti kita lihat previewnya. Ini dia harusnya naik ke atas. Nah, naik kan? Dia naik ke atas. Nah, ini lebih lebih apa sejajar nih, simetris nih. Nah, lebih oke lah gitu kan. Nah, udah, tinggal kita save. Kita save, kita lihat lagi hasil ininya. Ini kan masih di bawah nih. Kita refresh, udah naik ke atas. Kan lebih bagus Bapak Ibu. Ya kan? Nah, itu contoh Bapak Ibu, cara kita ngedit. Jadi sangat mudah banget ya, bikin-bikin begini mengeksklusifkan satu barang ya, bisa barang, bisa bisnis, bisa produk atau bisa diri kita sendiri, kita eksklusifkan gitu supaya positioningnya lebih eksklusif. Nah, ini pakai authority page gini Bapak Ibu. Ya, dan yang paling penting ada informasi Anda. Ini yang membuat orang lebih trust. Siapa yang jual? Siapa yang rekomendasi? Bisa yang jual, bisa yang rekomendasi gitu kan. Nah, dalam case ini kan kita merekomendasi. Jadi kita punya personality, kita punya bahkan kita bisa taruh di bawah sini kalau mau ditambahin sendiri gitu. Link personal authority Anda. Akhirnya orang lebih percaya lagi. Wah, ini yang jual bukan orang biasa nih. Nggak mungkin bohong nih. Nah, itu kan persepsinya Bapak Ibu. Ya, nah seperti itu. Ya, mantap ya Bapak Ibu. Jadi banyak banget yang kita bisa bikin dari authority page Bapak Ibu. Ya, ada nggak yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Saya belum terbayang gambaran tentang diri saya oleh AI, karena saya menawarkan produk digital, sementara profil saya dosen bidang berbeda. Nggak masalah, Bu. Pokoknya Ibu Yulia taruh aja profilnya seperti apa, nanti pada saat bikin page, kita taruh informasi yang kita mau jual apa. Nanti si agent ini akan menyusun sendiri. Dia akan mengatur gimana supaya nyambung. Kayak tadi lah, yang ini tadi kan, saya agen asuransi. Gimana cara saya cerita jualan ini gitu? Dibikinlah seperti ini. Oke-oke aja gitu kan. Profil kita ada, barang yang kita tawarkan juga ada, lebih kelihatan mewah gitu kan kesannya. Gitu loh. Jadi akhirnya orang lebih mau beli gitu. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Itulah positioning, ya. Itulah positioning. Ini kalau kita lihat di handphone juga sama, ya pasti oke lah. Karena nah, di handphonenya juga mantep banget nih Bapak Ibu. Wah, ini udah saya aja terus terang speechless nih lihat kayak ginian ini. Waduh, dulu bikin beginian lama, sekarang jadi kayak gampang banget gitu. Gitu Bapak Ibu, ya. Bisa ya Bapak Ibu? Kalau mau melihat hasilnya di HP, bagaimana caranya? Tinggal buka linknya aja Pak. Ya, tinggal ambil linknya. Nah, ambil linknya di mana ya? Kalau belum tahu ya. Jadi pada saat kita udah jadi, ini kan sesuai yang saya bilang, semua yang jadi ini langsung live. Nggak ada kita setting apa-apa lagi. Dan linknya pun langsung ada.
Nah, linknya itu ada di tengah nih. Ini linknya nih. Ya, ini link-link yang di-generate oleh AI secara otomatis. Tapi kalau kita merasa bahwa, oh, link ini kepanjangan, Pak, bisa nggak saya pendekin? Bisa. Ya, misalnya contoh nih, yang tadi nih. Review premium headphone X55. Ini kan panjang banget nih. Saya mau pendekin gitu. Ya kita pendekin aja, kita edit lagi, masuk kita klik, kita edit ke tempat edit tadi. Tadi kan kita bicaranya edit di konten kan, di area konten kan. Sebenarnya kan masih ada area SEO, ada area desain, ada area info. Ini semua bisa kita edit, bisa kita tambah-tambahin Bapak Ibu. Ya, nah misal contoh, yang paling sering mungkin diganti adalah link. Itu biasanya kita ganti-ganti lah. Ya, misalnya di info nih. Nah, inilah link. Jadi yang panjang tadi tuh ini gitu, yang kita buka di sini. Nah ini kan, ya ini kalau kelihatan ya. Ya, ini nggak bisa saya gedein nih linknya. Nah ini kita tinggal ganti, misalnya X55 Luxury misalnya. Saya ganti nih, biar lebih pendek satu baris aja gitu. Udah, terus ini penamaannya juga terserah nih, ini hanya buat tanda pengenalnya kita aja, supaya kita tahu ini barang apa gitu. Misalnya ini headphone X55 gitu misalnya. Nah, kalau udah, kita tinggal save. Nah, yang Bapak Ibu perlu ingat, untuk save itu ada di tab yang ke konten, ya. Jadi mau edit di sini, edit di sini, edit di sini, save-nya di sini Bapak Ibu. Ya, jadi caranya tinggal kita klik aja di sini, langsung ke bawah, save. Itu caranya. Ya, jadi dia bertahap sebenarnya, tapi ada shortcut-nya tinggal klik di atas aja, gitu. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita lihat linknya berubah nggak, gitu. Ini kan link yang lama nih. Ini kalau saya refresh, harusnya dia udah nggak bisa diakses, karena linknya udah hilang. Ya, saya refresh nih. Udah not found, udah nggak ada. Karena linknya udah berubah. Gitu. Nah, sekarang kita buka link yang sebenarnya nih. Ini saya klik lagi, lihat halaman. Nah, ini linknya udah berubah, X55 Luxury. Jadi semudah itu cara ganti link, Bapak Ibu. Ya, jadi menurut saya nih, ya, saya nggak tahu nih. Nggak ada yang kayaknya susah gitu. Saya nggak tahu nih, dari sisi pengalaman Bapak Ibu, dalam hal seperti tadi saya lakukan, kira-kira mau apapun lah levelnya, mau gaptek banget, kayak mau kira-kira bisa nggak kayak tadi? Ganti-ganti begitu misalnya. Ya kan paling yang nggak kebiasa itu kan paling cuma ya karena belum terbiasa aja nih ada di mana Pak? Kemarin itu editnya di sebelah mana Pak? Paling gitu doang. Itu karena belum terbiasa doang. Kalau udah terbiasa, hafal udah Bapak Ibu, pasti hafal. Makanya harus coba, harus praktek. Kalau nggak praktek kita lupa. Gitu loh. Oke, terjawab ya Pak, salah ya. Padahal saya baru mengenal hasil itu dulu. Apakah saya harus share dulu ke medsos saya? Di review aja Pak. Kalau kita rasa sudah oke ya kita share. Kalau belum oke ada yang mau diedit dulu. Itu. Nah, terus yang saya belum pernah jelasin desain. Desain ini kita bisa tambahkan logo. Ini ada logo nih. Nah, ini kita bisa tambahin logo. Kita misalnya masukin logo. Kalau ada logo ya, ini saya nggak punya logo nih. Nanti Bapak Ibu coba aja. Nanti dia muncul di atas logonya. Ada logo. Ya, ini opsional. Mau dipakai boleh, mau nggak apa-apa. Biasa kalau kita page yang buat personal kita nih, nah kita taruh logonya. Tapi kalau buat jualan-jualan yang bisa ganti-ganti, nggak usah pakai logo lah Bapak Ibu. Nggak masalah juga gitu. Oke, sip ya Bapak Ibu. Jadi itulah cara cepat dalam kita membuat authority page. Atau sebelum saya akhiri ada request lagi yang mau saya tunjukkan, bikin apa misalnya? Boleh, silakan di chat Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya udah tunjukin yang MLM ya. Sebenarnya ada lagi yang asuransi ya, tapi ini mungkin nanti silakan kalau mau coba sendiri aja gitu. Ini contohnya nih. Ini kalau asuransi, misalnya nih, ini saya gedein dulu ya. Nah, ini ceritanya ya, ini ceritanya nih. Misalnya saya eksekutif director di MLM Global 8 tahun di Business Network sejak 2018. Area saya seluruh Indonesia karena online. Pencapaian, wah, rank eksekutif director sejak 2022, tim saya sudah sekian, saya pernah dapat reward, saya top leader nasional 3 tahun, penghasilan saya kurang lebih segini. Kalau penghasilan ini opsional ya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi saya tidak pernah menunjukkan informasi penghasilan karena itu terlalu sensitif. Ya, jadi ini nggak mesti ada sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak masalah ya silakan aja kalau mau taruh gitu. Karena apapun yang ada di sini akan dipakai AI untuk dirancang, ditampilkan di dalam personal page Anda. Itu. Jadi kalau ada bagian yang kita nggak nyaman, jangan kita taruh. Intinya itu aja, ya.
Oke, nah terus ada kisah singkatnya. Nah kisah ini kan pasti masing-masing dari Bapak Ibu kan punya cerita, ya kan? Kenapa sampai join itu? Pasti kan ada pengalaman kan? Nah itu aja ditaruh. Kalau panjang, taruh aja panjang-panjangnya Bapak Ibu. Secukupnya aja, ya. Mau sepanjang apapun nggak apa-apa, taruh aja. Karena AI hanya pakai itu sebagai referensi aja. Supaya dia mengenal kita itu siapa, nanti dia susunin yang bagusnya gimana gitu. Terus produk suplemen misalnya skincare. Nah, yang didapat apa kalau join sama kamu gitu? Kalau join sama grupnya Bapak Ibu dapat apa? Kalau ada kita kasih tahu, langsung mentoring sama saya. Saya punya grup support, training mingguan. Ini kan sesuatu yang AI nggak tahu Bapak Ibu. Kan setiap orang beda-beda. Makanya kita kasih tahu. Saya punya ini. Terserah AI nanti dia mau pakainya gimana gitu. Kita kasih tahu semua yang kita punya. Sistem duplikasi sudah terbukti, tidak perlu stok barang, misalnya. Nah, kalau ada testimoni, taruh juga success story member. Nah, nanti kalau kita taruh testimoninya, nanti AI akan pakai testimoni ini sebagai yang ditaruh di sana, bukan yang dia ngarang-ngarang gitu, bukan dummy, langsung yang realnya gitu. Tapi kalau kita nggak taruh, dia akan kasih dummy-nya dulu, nanti silakan ganti sendiri gitu. Ya, target ibu rumah tangga yang ingin produktif. Nah, ini contoh. Ya. Nah, kalau saya sudah pengalaman, nah itu berarti Pak Salah tidak menginformasikan ke dia mungkin. Jadi dia nggak tahu. Ya, nah, kalau ketemu begitu tinggal kita edit aja. Kalau nggak sesuai kita tinggal edit aja. Atau Pak Salah mau coba generate ulang juga boleh. Kasih tahu nih pengalaman berapa tahun, sudah berapa member, dikasih tahu supaya AI-nya lebih benar informasi kitanya gitu. Ya. Jadi mindset berpikir Bapak Ibu, ya kita harus tahu agent ini jenius banget ya. Dia memproses apapun dia pinter banget. Tapi satu hal yang dia nggak tahu tentang diri kita, dia nggak tahu. Itulah yang kita harus kasih tahu. Karena kalau kita nggak kasih tahu, nanti dia tebak-tebak. Itu yang terjadi. Nah, makanya dengan seringnya kita bikin, kita akan makin ngerti nih. Oh, ini saya harus kasih tahu nih berarti tentang ini. Dibikin berikutnya dikasih tahu. Tambahin lagi di profil, lengkapi lagi profilnya. Lama-lama udah perfect Bapak Ibu. Itu caranya. Cara kita belajar, ya. Cara kita belajar menggunakan agent. Itu caranya. Ya, misalnya kayak pas salah nih. Oh, ininya kok dia salah nih. Oh, mungkin nggak dikasih tahu. Makanya dia asal tulis. Nah, berarti berikutnya kasih tahu supaya dia nggak salah lagi gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya mau salah atau benar, kita bisa edit. Ya, tinggal kita edit aja. Kalau cuma sedikit kita edit aja lah, nggak usah repot-repot bikin ulang lagi. Walaupun bikin ulang juga cuma 1 menit sih. Ya kan? Itu opsional lah, terserah. Lebih nyaman bikin ulang. Kalau bikin ulang biasa modelnya akan beda lagi. Dia punya warna, dia punya susunan, biasanya akan agak-agak beda lagi gitu. Kata-katanya juga bisa agak beda lagi gitu. Kayak gitu. Ya, jadi pokoknya pasalah coba aja, Pak. Kalau udah makin coba, makin ngerti nanti. Bagaimana pola berpikir si agentnya ini. Itu cara belajar. Cara saya belajar juga begitu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Saya rasa itu aja ya untuk authority page ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen bisa menggunakan ini ya buat yang belum, itu sekarang itu lagi enak banget karena ini masih baru, itu ada promo pre-launch namanya. Nah, itu Bapak Ibu bisa akses di link mentor Anda/energetic ya. Jadi ini hanya sementara aja karena terus terang nih saya secara personal ini murah banget, kemurahan. Ya, karena awal-awal aja, jadi karena awal-awal, jadi ya udah kita mau edukasi dulu supaya ada pengalaman dari teman-teman yang memang khususnya apalagi kalau yang gaptek-gaptek nih. Sebenarnya saya pengen tahu nih feedback dari yang sangat awam, apakah mereka bisa bikin page seperti itu, yang dulunya sangat tidak mungkin gitu. Itu yang saya pengen lihat sebenarnya. Ya. Nah, jadi untuk presale page itu sebenarnya belum kita pasarkan, belum kita publish sebenarnya, belum ada itunya. Nah, jadi buat teman-teman yang ambil di link ini energetic, mentor Anda/energetic ini ya, kalau mau disimpan dulu silakan. Ya, yang belum tahu aja, kalau sudah tahu udah gitu ya. mentoranda.com/energetic. Ini ada 2 paket ya, 600 sama 1 juta. Dan sebenarnya paket ini tidak mendapatkan authority page, tidak mendapatkan.
ya. Jadi ini nggak ada. Tapi ya khusus dalam waktu terbatas ini, nggak tahu nanti akan ditutupnya kapan. Khusus yang ngambil ini EPK 12, sebenarnya kan dapatnya banyak nih, ya kan? Ada token, ada workshop, ada Telegram group, dapat token lagi, Pak. Token ini yang mahal, Bapak Ibu. Token ini 100.000 token tiap bulan, itu harganya hampir 200.000, Bapak Ibu. Kalau kita EPK 12 bulan, artinya 1 juta ini bukan sebulan ya Bapak Ibu, setahun. Setahun 1 juta. Bagi 12, nggak sampai 100.000 Bapak Ibu. Ya nggak sampai 100.000. Terus dapat 100.000 token. Kita anggap aja ini semua nggak ada lah, yang atas ini nggak ada. 100.000 token ini aja udah mau 200.000. Dari mana Pak? Taunya Pak? Nih, saya tunjukin Bapak Ibu. Ini kalau teman-teman udah di Leadcon ya, udah masuk. Di sini kan ada shop nih. Kalau kita mau beli token, ini ada token nih. Itu, bukan tokennya di sini, sorry. Di MyLeadcon. Ini website saya pribadi. Nah, di sini ada shop. Ya, di sini ada shop. Di sini ada token. Ini harganya token fast start 190.000 untuk 100.000 token. Jadi kalau kita hitung-hitungan gampang aja nih ya, untuk tokennya doang nih, yang lainnya anggaplah nggak ada lah yang lainnya gitu ya. Itu sudah mau berapa? Udah mau 2,4 juta setahun Bapak Ibu. Sedangkan ini cuma 1 juta. Terus kalau presale-nya berapa? Presale ini authority page, ini baru kita taruh di dalam sini doang. Ya, mana tadi? Oh ini ya, authority page, itu 2 juta. 2 authority page. Ya, 2 juta, 2 authority page. Artinya kurang lebih 1 juta. Tapi gara-gara EPK 12, dapat gratis 1 authority page. Jadi udah dapat 100.000 token, dapat lagi 1 authority page. Jadi token ini penting ya Bapak Ibu, token ini bensinnya AI. Kalau kita pakai AI, itu dia butuh bensin. Nah, bensinnya itu token. Ya, dia potong-potong token tuh. Ya, kita mau pakai AI apapun dimanapun sama. Ya, ChatGPT. Makanya kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT kan dia ada yang $20 sebulan tuh. Nah, itu sebenarnya kita membayar tokennya sebenarnya. Tokennya dia untuk bisa pakai AI yang premiumnya dia. Nah, yang di Leadcon semuanya AI premium. Kita tidak ada AI free. Ya, karena kita kan mau buat bisnis kan. Buat bisnis kita mau pakai yang terbaik. Pokoknya kita nggak mau yang gratis-gratis lah istilahnya. Nah, makanya masa pre-launch kita baru taruhnya 1 juta, tapi dapat token, dapat page tadi juga satu, sama sebenarnya masih dapat yang banyak, masih banyak lagi Bapak Ibu. Di sini masih ada AI yang lain, ada magnetic content, bisa bikin konten otomatis, ada bikin bio otomatis. Nah, ini semua bisa dipakai semua. Ya, ini banyak banget nih Bapak Ibu. Kemudian ada smart short link. Smart short link ini juga yang paling sering saya pakai, ini untuk tracking. Ya, untuk tracking kalau kita punya banyak link, kita pakai ini, bikin link WhatsApp, semuanya bisa di sini. Ya, dan itu semua cuma dengan 1 juta setahun. Bukan sebulan ya Bapak Ibu, setahun. Nah, jadi kalau bagi yang mau sikat dulu, ya selama harganya masih nggak make sense, nah itu silakan di sini Bapak Ibu. Ya, kenapa saya dengan pede ngomong begitu? Saya pribadi Bapak Ibu, walaupun saya ngerti bikin beginian ya, saya juga ada langganan tools. Tools orang luar Bapak Ibu. Itu paling murah Bapak Ibu, sebulan $20, paling murah. Ya, dan itu pun saya fine. Kenapa? Karena worth it menurut saya. Dengan saya langganan tools, semua kerjaan jadi lebih cepat. Why not gitu? Nah, sama nih, kalau Bapak Ibu melihat bikin page seperti ini bagus, penting, dan bisa menghemat waktu, nggak pusingin teknis segala macam, dan worth it, silakan Anda amankan Bapak Ibu. Ya, jadi masing-masing silakan putuskan sendiri Bapak Ibu. Ya, selama ini masih promo, kalau mau disikat silakan disikat. Mumpung promo mau disikat langsung, Pak, saya nggak mau 12 bulan, Pak. Saya mau 3 tahun, boleh nggak, Pak? Silakan aja. Langsung 3 tahun, berarti 3 tahun aktif. Nanti kalau tahun kedua tiba-tiba harga udah naik, Bapak Ibu udah nggak usah pusing. Naik misalnya jadi 1,5 juta atau 2 juta misalnya, udah nggak usah pusing Bapak Ibu. Jadi sekarang masih pre-launch, jadi masih promo pre-launch saja, kita kasih segitu. Ya, oke, saya rasa itu aja dari saya Bu Christine, karena waktunya juga sepertinya udah mepet. Nanti di lain kesempatan kita bahas lagi lebih detail. Sebenarnya authority page ini masih ada beberapa poin yang cukup menarik juga nih, yang bisa kita angkat. Tapi Bapak Ibu bisa pakai dulu aja. Ya, udah pakai, nanti kalau bahas yang berikutnya lebih ngerti gitu, lebih jelas gitu.
ya daripada saya ngomongin semua nanti makin pusing gitu kan, nyoba juga belum gitu. Nah, mendingan amankan paket, coba bikin minimal satu, masing-masing punya, coba taruh di bio. Nah, nanti berikutnya kita lihat cara analisanya gimana hasilnya, gitu. Oke, itu aja Bu Ya, Christine. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Christine.